21 hari kita melihat pergerakan Bitcoin dalam posisi sideways. Akankah sideways panjang ini memaksa Bitcoin untuk make decision? Tinggal kita lihat akan break ke atas ataukah break ke bawah. Buat kalian yang penasaran bagaimana uang receh itu ngupas untuk semuanya, simak penjelasan uang receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel uang receh, mari bersama-sama kita dukung channel uang receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel uang receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk terlebih dahulu ke kalender event untuk next week. Nah teman-teman, ada beberapa tanggal yang perlu kalian antisipasi akan adanya rilis data penting Amerika Serikat. Salah satunya adalah tanggal 13 di mana akan dibagikan pengumuman tentang rilis data CPI. Untuk core CPI itu sendiri berada di sekitaran angka 4,7% untuk angka previousnya. Sedangkan untuk CPI di bulan Agustus berada di sekitaran angka 3,2% untuk angka previousnya. Bisa kita indikasikan kalau CPI di Amerika Serikat kembali menguat, indikasinya inflasi juga akan ikut menguat. Dan ini tentunya buruk untuk risk aset, terutama cryptocurrency. Dan kalian juga jangan lupa, after data CPI, di tanggal 14 itu ada rilis data PPI, yang tentunya uang receh sering bahas di beberapa video uang receh. Amerika Serikat itu menggunakan 3 indikator bantuan untuk menentukan inflasi di negaranya, yaitu CPI, PPI, dan satu lagi yang biasanya rilis di akhir bulan, yaitu PCE. Dari ketiga data ini, jika angkanya itu masih cukup tinggi, kemungkinan besar probabilitasnya The Fed untuk menaikkan interest rate 1 kali lagi akan semakin besar teman-teman. Nah, berkaca dari event yang akan terjadi di tanggal 13 ataupun 14, kita harus siapkan skenario terburuk. Dan menurut uang receh pribadi, setelah uang receh cek di situs CME FitWedge Tool, ini adalah sebuah situs yang menyajikan probabilitas suku bunga acuan The Fed kira-kira bakal naik gak ya. Kita cek di bulan September. Nah teman-teman, tepat 13 hari lagi dari hari ini atau di tanggal 20 September tahun 2023 bakal ada FOMC. Dan untuk probabilitasnya 93% itu ternyata investor percaya tidak akan ada kenaikan di bulan September. Dan ini sebenarnya adalah indikasi bagus. Kemungkinan besar di bulan September The Fed itu masih wait and see terhadap beberapa data acuan yang uang receh sampaikan di awal tadi mengenai CPI, PPI, ataupun PCE. Dan kita lihat di bulan November untuk probabilitasnya. Untuk bulan November sendiri 51,6% itu investor percaya tidak akan ada kenaikan juga. Sedangkan untuk presentase terbesar kedua 45,3% akan ada kenaikan sebesar 0,25 basis point. Sedangkan untuk bulan Desembernya kita coba akan cek 51,3% juga investor percaya tidak akan ada kenaikan. Sedangkan untuk presentase kedua sebesar 43,6% ada kenaikan sebesar 0,25 basis point. Berkaca dari probabilitas yang ada di sekitaran bulan November dan Desember, ini terpautnya tidak cukup jauh teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan di sekitaran November ataupun Desember The Fed masih bisa menaikkan suku bunga 1 kali lagi kalau data acuan di bulan September datanya tidak sesuai keinginan The Fed, alias inflasi masih cukup tinggi dan cukup sticky untuk dikendalikan oleh The Fed. Nah, kita coba akan cek dari segi price action Bitcoin. Memasuki time frame for hourly, di sini uang receh melihat indikasi serangan dari seller itu masih cukup tinggi kalau posisi Bitcoin secara price action tidak close di atas IMA 21, di mana kita melihat IMA 21 itu cukup strong dalam mempengaruhi price action Bitcoin, terutama di time frame for hourly. Dan uang receh melihat
after Bitcoin itu break dari EMA 21, kita melihat rejection terjadi dengan cukup impulsif datang dari area sana, sehingga uang receh mengasumsikan bahwa untuk seller itu masih mendominasi pergerakan Bitcoin di time frame 4 hourly. Dan secara keseluruhan, uang receh melihat pergerakan sideways panjang kita itu punya satu titik support bawah di sekitaran level 25.600 teman-teman, dimana uang receh melihat beberapa kali area tersebut mampu memantulkan pergerakan Bitcoin, sehingga after menyentuh area sana, pergerakan Bitcoin langsung naik lagi ke sekitaran 25.700. Di sini kita melihat ada beberapa kali teman-teman, dan artinya kita melihat bahwa level 25.600 itu cukup dipertahankan oleh buyers untuk melihat harga Bitcoin masih berada di sekitaran level sana. Sedangkan untuk level atasnya, uang receh percaya di sekitaran area 26.600 itu menjadi resisten untuk pergerakan Bitcoin, di mana di pergerakan terdahulu kita melihat salah satu rejection itu datang dari area 26.600. Dan secara overall teman-teman, uang receh ini mewanti-wanti buat kalian, terutama pergerakan Bitcoin di time frame yang lebih singkat. Sepertinya Bitcoin sedang mencari mangsa untuk liquidity grab atau bandar atau big fund itu sedang mengincar pemain-pemain futures teman-teman. Di sini hal ini uang receh mengindikasikan bahwa setiap kali Bitcoin itu menyentuh ke level 25.300, kita melihat ada satu kali, ada dua kali, dan total ada 3 kali teman-teman. Ini terjadi dengan cukup cepat, artinya bandar atau big fund mungkin mengincar posisi long di sekitaran area tersebut. Jadi uang receh sarankan di sekitaran level 25.600 dan 25.300 kalian harus cukup berhati-hati. Selain itu, salah satu saran dari uang receh juga buat kalian yang bermain di future market, gunakan leverage dan margin secukupnya teman-teman, sehingga angka-angka tersebut masih jauh dari jarak likuidasi kalian. Nah, kita coba akan cek di price action time frame daily. Memasuki time frame daily, di sini uang receh akan bagikan sebuah insight yang cukup menarik teman-teman, di mana kita melihat pergerakan sideways kali ini itu memakan waktu sekitar 21 hari. Sedangkan kalau kita track ke belakang, Bitcoin itu sebelum naik impulsif ataupun turun secara impulsif, itu akan ada yang namanya masa sideways. Dan setelah uang receh cek di sekitaran tanggal bulan Agustus, tanggal 3 sampai sekitaran 14, kita melihat Bitcoin juga sideways setelah terjadi penurunan yang cukup impulsif teman-teman. Dan waktunya itu sekitaran 22 hari. Setelah uang receh cek lagi di sekitaran tanggal Mei, kita melihat after penurunan yang cukup impulsif, Bitcoin juga mengalami sideways sekitar 24 hari. Dan tentunya di sekitaran akhir bulan Maret, kita melihat Bitcoin after naik impulsif juga mengalami posisi sideways. Dan ini memakan waktu sekitar 21 hari. Berarti teman-teman, untuk sideways yang cukup panjang kita selama 21 hari, ini sudah dekat dengan waktu Bitcoin untuk make decision. Tinggal kita dalam membaca candlestick, melihat konfirmasi yang ada, akankah Bitcoin itu cenderung break ke atas, ataukah Bitcoin bakal break ke bawah untuk sekali lagi retest ke kisaran level 25.000. Dan uang receh cukup percaya area 25.000 itu confluence of support dari Bitcoin. Kalau sampai tertembus break ke bawah dengan cukup impulsif, uang receh mengindikasikan bearish masih akan men-take over pergerakan Bitcoin selanjutnya, dan kemungkinan besar Bitcoin akan terkoreksi jauh lebih dalam, bisa saja menyentuh ke kisaran level 20.000. Tentunya hal ini harus diimbangi oleh makroekonomi ataupun inflasi Amerika yang kembali meninggi teman-teman.
Selain itu, probabilitas untuk Bitcoin kembali bullish, uang receh rasa cukup tipis. Tapi ada salah satu sentimen besar jika itu diumumkan dalam waktu 45 hari ke depan sesuai batas waktu dari SEC, yaitu tentang Bitcoin ETF spot. Ada kemungkinan Bitcoin akan break ke atas. Dan ini uang receh yakin break ke atasnya bakal terjadi dengan cukup impulsif teman-teman, dimana berkaca dari pergerakan sebelumnya pada saat Bitcoin ETF spot itu mulai digaungkan sekitaran tanggal 15 Juni tahun 2023, kita melihat Bitcoin juga naik dengan impulsif dari level 25.000 atau 24.800 langsung menembus resisten di atasnya, bahkan mendekati ke level 32.000. Artinya di sini kita bisa mengindikasikan Bitcoin ETF spot adalah sebuah katalis atau sentimen positif yang cukup besar untuk pergerakan Bitcoin selanjutnya. Tinggal kita pantau kelanjutannya bakal seperti apa. Akankah SEC menggunakan waktu tundanya sampai maksimal di sekitaran bulan Maret atau bulan April tahun 2023, ataukah SEC akan memberikan jawaban dalam waktu 45 hari lagi teman-teman. Nah, kesimpulan dari video ini, uang receh rasa pergerakan Bitcoin masih akan cenderung dibayangi oleh dua sentimen. Salah satunya untuk makroekonomi, kita perlu melihat pergerakan dari inflasi Amerika Serikat. Dan yang kedua adalah sentimen dari internal kripto, yaitu Bitcoin ETF spot. Menurut kalian, Bitcoin bakal sentuh level 25.000 atau bahkan under dari 25.000, ataukah Bitcoin akan kembali reclaim area 30.000? Silahkan share di kolom komentar. Thank you for watching till the end. See you on the next video.